Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafara billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ahya bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu ma'as shadiqin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pada pembahasan yang lalu tentang makna daripada as-siyam, yaitu al-imsak. Sudah kita bahas dua hal yang harus kita lakukan, yaitu menahan diri kita dari lisan dan menahan diri dari pandangan. Pak, insyaallah saya akan coba menghubungkan dengan satu yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Beliau membahas terkait dengan kitab Kasr Syahwatain, tentang kitab yang beliau membahas tentang bagaimana menundukkan syahwat, dua syahwat. Dan dalam hal ini terkait dengan al-syahwat al-butun wal-farj, syahwat perut. Karena salah satu yang kita amalkan dalam puasa asyam adalah menahan dari lapar dan dahaga, dan itu bagian ruang pengisi daripada atau ruang perut al-batn. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, bahwa fa'atamul muhlikat libni Adam syahwatal butn fiha akhraja Adam alaihi salatu wassalam wa hawa min daril qarar ila daril dhulli wal iktifar id nahaya 'an syajaratin faghalabahuma syahwatahuma hatta akala minha fabadat lahuma sawatihima wal batnu ala tahqiqi yanbu'i syahwat. Jadi Bapak sekalian, ketahuilah bahwasanya yang menjadikan muhlikat, pembinasa. Ini sampai beliau mengisahkan tentang Adam, libni Adam syahwatul butun. Kalimat kata muhlikat di sini membinasakan itu bukan berarti kemudian Nabi Adam dan Hawa itu binasa, tetapi kemudian menjadi terhina. Terhina juga bukan berarti kemudian terhina sebagaimana kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi yang awalnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan Adam dan Hawa itu berada pada darul qarar, tempat surga yang penuh dengan kenikmatan, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan di rumah yaitu darul dhul. Jadi disebutkan bahwasanya yang namanya dunia ini termasuk adalah darul dhul, ya, rumah yang penuh dengan kehinaan. Apa saja dihina? Karena memang isi-isi dunia ini Allah Subhanahu wa taala hinakan. Karena dunia ini yang seringkali kemudian menjatuhkan manusia kepada kemaksiatan kepada Allah, melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Adam akhraja Adam alaihi salatu wassalam wa Hawa min daril qarar ila daril dhul, bahwasanya keluarnya Nabi Adam atau diusirnya Nabi Adam dan Hawa dari surga disebabkan ketika Allah Subhanahu wa taala nahaya minasyajarah, ketika Allah melarang keduanya untuk mendekati pohon.
Dan ini menunjukkan kepada ini Pak ya, pohon itu bukan, mohon maaf Pak, jangan dekati pohon itu. Itu bukan karena hanya secara pendekatan saja, menunjukkan bahwa pohon itu memiliki buah yang sangat menggiurkan, yang membuat setiap orang melihatnya pasti ingin menikmati buah tersebut. Jadi bukan, mohon maaf, kalimat kata syajarah itu bukan berarti ini pohon itu pohon yang berbuah, atau hanya sekedar ada pohon lalu kemudian wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali kalian berdua, kata Allah, mendekati pohon ini. Jadi mendekati pohon ini bukan hanya mendekati karena hanya pohonnya saja, tetapi karena pohon tersebut memiliki buah yang demikian sangat menggiurkan. Tapi Allah telah haramkan pohon tersebut untuk dimakan. Makanya bahasa wala taqraba hadhihi syajarah itu bukan maknanya jangan engkau mendekati, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Makna daripada ayat tersebut itu kata mendekati adalah melakukan. Tetapi satu hal yang Allah SWT larang adalah mendekati saja. Jadi melakukan zina dilarang. Yang dengan kemudian bahasa yang lebih kuat lagi adalah jangan engkau mendekati. Jadi kalau kemudian dibahasakan dalam, para ulama dalam kemudian memahamkan ayat tersebut, kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Atau karena haramnya zina dilakukan, maka mendekati saja sudah dilarang. Sebagai antisipasi agar zina itu tidak dilakukan oleh banyak orang. Sebagaimana demikian juga ketika Allah SWT wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan engkau dekati pohon ini, kata Allah. Jadi kalimat kata wala taqraba hadhihi syajarah itu maknanya menikmati buah daripada pohon tersebut. Tidak hanya sekedar mendekati, tapi menikmati daripada buah daripada pohon tersebut. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, sampai kemudian faghalabathuma syahwatahuma hatta akala minha, maka kemudian keduanya Adam dan Hawa itu kemudian jatuh, kalah karena godaan daripada dorongan syahwat perutnya untuk mencicipi. Tapi sekali lagi Pak, karena ada potensi syaitan itu menggoda manusia, menggoda Adam, iblis menggoda Adam. Ini karena memang ada ruang di mana Allah meletakkan dalam jasad Adam itu potensi-potensi yang menjadi ladang subur untuk syaitan hidup di sana. Maka salah satu ladang yang paling subur bagi syaitan untuk hidup dalam tubuh kita ini adalah al-batn, perut. Oleh karenanya nanti terkait masalah beliau Imam Al-Ghazali sampai kemudian membahas tentang bayan fawaidul ju' wa afatus syab', penjelasan tentang faedah lapar dan bahaya kekenyangan. Nanti bahaya lapar, keutamaan faedah lapar dan bahaya kekenyangan. Itu ada faedahnya lapar itu, dan termasuk juga ada bahayanya orang kekenyangan. Ya, makanya sekarang banyak orang kena gula karena ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah ketidakmampuan untuk menjaga syahwat perut ini dari makanan-makanan yang sesungguhnya banyak madarat untuk dimakan, dikonsumsi. Walaupun kalau sudah kemudian jadi endapan kalau sudah lama, Pak, ternyata saya makan itu sedikit. Tapi yang dulu gitu, endapan yang dulu itu masalahnya. Ketika Bapak masih gagah, duit masih banyak gitu ya. Yang ngasih masih banyak gitu. Jadi misalnya ke desa ini ada yang ngasih, ke desa itu ada yang ngasih, ke perusahaan ini ada yang ngasih, ke perusahaan itu ada yang ngasih. Nah, ini endapan itu yang kemudian membahayakan sekarang. Walaupun itu bisa disembuhkan, tetapi butuh proses lama. Jadi ketika misalnya menikmati kenikmatan duniawi dulu, makannya enak-enak terus selama 20 tahun, masa-masa masih segar, bugar, uang masih mudah didapat gitu. Lalu apa saja bisa kebeli. Nah, saat itulah yang kemudian menjadi endapan penyakit. Endapan penyakit. Kalau
Dokternya banyak sekarang, teknologi semakin meningkat. Sekarang yang kemudian menjadi masalah adalah kalau endapan itu adalah endapan penyakit hati. Kalau endapan penyakit hati, sebetulnya dokternya juga banyak, tapi jarang orang yang mau mengakui ada endapan penyakit hati. Kalau penyakit dalam tubuh kan langsung terasa oleh kita, Pak. Ini bagian sini tulang belulang kok rasanya nggak enak. Pas kemudian ke dokter, oh bapak ini terkena asam urat tinggi, misalnya. Atau bapak terlalu banyak mengkonsumsi seafood dan seterusnya. Tapi ketika misalnya, mohon maaf, penyakit hati, endapan penyakit hati itu tidak semuanya bisa merasakan bahwa saya sedang mengalami penyakit yang mengendap sudah lama, yaitu penyakit hati. Siapa orang yang ngaku saya sombong? Tidak ada, Pak. Tidak ada orang yang bisa atau mau mengaku bahwa dirinya sombong. Semuanya mengakui dirinya tawadhu. Saya mau ngakuin, Pak, saya itu bodoh. Tapi mengaku bodoh nggak pernah belajar. Itu kira-kira tawadhu apa sombong? Jahul murokab, bodoh yang murokab, yang berlipat. Jadi mohon maaf, saya tuh Pak nggak tahu apa-apa. Tapi pengakuan ketidaktahuan apa-apa, tidak ada usaha untuk memperbaiki ketidaktahuan itu yang kemudian pengakuan yang tidak memiliki makna. Jadi sama kalau misalnya Pak kata dokter, ketika datang ke dokter, Bapak sakit apa yang dirasa? Dokter tebak sendirilah, saya nggak mau ngaku. Itu mohon maaf, kira-kira dokternya marah apa enggak? Pasti akan marah. Bapak itu kesini mau berobat atau mau apa? Ya tolong Bapak, saya kan malu Pak kalau saya ngakuin penyakit di dalam tubuh saya ini yang saya rasakan. Ya, dokter pasti dia akan kemudian bisa memberikan obat. Sama ketika kita datang tanpa atau tidak ada iktiraf, tidak ada bentuk pengakuan dalam diri kita bahwa saya ada penyakit hati dalam diri saya ini yang kemudian harus diobati, maka juga tidak akan kemudian ada obatnya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sampai kemudian Allah Subhanahu hatta akala minha, lalu kemudian keduanya Adam dan Hawa memakannya. Bahasanya memakannya kan. Tadi awalnya Allah Subhanahu wa taala hanya kemudian menyebutkan idnaha ya minas'anis syajarah. Allah melarang keduanya untuk dekat kepada syajarah. Dan ternyata keduanya fa'akala, keduanya memakan buah daripada pohon yang dilarang untuk didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fabadat lahuma sawatuhuma, maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan keburukan-keburukan mereka. Jadi Bapak sekalian, ini salah satu keutamaan kalau Nabi Adam sekali berbuat salah, Allah tampakkan kesalahan. Kalau kita kalau hanya sekali kesalahan, biasanya Allah nggak tampakkan, malah kadang-kadang nagihin, pengen lagi. Nah, kalau sudah terjerumus, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Makanya Pak sekalian, kenapa dosa zina itu dihukum secara dipamerkan, jadi ditampakkan, ditonton oleh banyak orang. Padahal dosa zina itu adalah dosa yang paling tersembunyi sekali. Ya, saya pernah sampaikan hari ini pada tahun yang lalu, mengulang-ulang kembali. Zina itu tidak tidak dihukum secara sir, rahasia, tapi justru malah kemudian ditampakkan. Ya. Karena salah satu untuk menghukum orang yang menyembunyikan keburukan yang paling bahaya, itu memang salah satu yang kemudian bisa menghentikannya adalah dengan dipamerkan. Ya. Maka jemaah sekalian, ketika Nabi Adam dan Hawa memakan buah tersebut, maka Allah SWT badat lahuma sawatuhuma. Allah tampakkan keburukan-keburukan yang di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keburukan yang ditampakkan oleh Allah kepada mereka adalah Allah menampakkan aurat. Para mufassirin menyebutkan bahwasanya yang awalnya Adam dan Hawa itu tidak pernah melihat aurat mereka karena saat itu mereka belum mengenakan pakaian. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memperlihatkan di mana perasaan malu mereka, maka
ya, Adam dan Hawa lalu kemudian mengambil waraqatul jannah, daun-daun di surga, untuk kemudian menutupi tubuh mereka. Dan ini yang Allah SWT ya, sampaikan di dalam surat Al-A'raf dan dalam beberapa surat-surat yang lain, yang dimana Allah SWT menjelaskan dimana ketika mereka tampak aurat yang itu membuat mereka malu terlihat, sampai kemudian keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Dan itu yang kemudian pertama kali, salah satu yang Allah jadikan perhiasan bagi mereka adalah pakaian. Makanya nanti di urutan setelahnya sampai Allah menegaskan, ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Ya. Wahai Bani Adam, sungguh telah kami turunkan kepada kalian libasan, pakaian yang tujuannya adalah yuwari sawatikum, untuk menutupi. Kata sawatikum itu maknanya keburukan. Maksudnya keburukan itu adalah menutupi aurat-aurat kalian yang itu menjadikan kalian malu. Tetapi sekaligus juga memiliki fungsi bahwa pakaian itu adalah warisha, sebagai perhiasan yang akan menunjukkan keindahan bagi orang-orang yang mengenakan. Makanya kemudian disunahkan kita mengenakan pakaian yang indah, karena itu termasuk bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa libasul taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu jauh lebih baik. Maknanya di sini secara fisik pakaian kita bagus, tetapi secara makna batin maka pakaian takwa adalah yang terbaik, yang terbagus. Itu jangan kemudian mohon maaf, ada sebagian ibu-ibu sekalian yang Allah SWT, barangkali ada ibu yang hadir memiliki putri bapak-bapak sekalian, jangan kemudian kita terbawa oleh pemikiran sekuler yang kemudian membuat sebuah ungkapan untuk apa menutup aurat tetapi hatinya buruk. Nah, ini yang kadang-kadang seringkali diucapkan untuk menjatuhkan orang yang menutup aurat. Ya, karena menutup aurat mereka lihat kok yang nyuri di sana pakai jilbab, nyuri ngambil barang-barang di mall pakai jilbab. Lalu kemudian memojokkan orang-orang yang berjilbab, bahkan akhirnya kemudian menjadikan orang-orang yang menutup aurat itu senantiasa dicurigai di mana-mana. Jadi kalau pengen tidak dicurigai, nggak usah tutup aurat. Kenapa? Kalau masuk ke supermarket, ya, maka akan kemudian dicurigai, akan dilihat, diawasi. Kenapa? Karena ya ini untuk menyembunyikan keburukan hati yang ingin mencuri. Ya kan banyak kemudian di-share gitu, orang berjilbab, waduh kantongnya banyak, ya, lalu kemudian pas dikeluarin itu betul-betul satu keranjang penuh. Nah ini kan satu sisi mohon maaf ingin menampakkan perbuatan buruk, namun sisi lain ingin menjatuhkan nilai syariat Islam di kaum muslimin, bahwa ini loh wajah kaum muslimin yang konon katanya harus menutup aurat, tetapi perbuatannya kejahatan, perbuatannya demikian sangat jahat dan seterusnya. Ini hal-hal yang seringkali menjadikan kaum muslimin itu akhirnya kemudian ada yang kemudian fobia terhadap syariat sendiri. Kenapa? Karena media yang senantiasa kemudian menjadikan kaum muslimin takut dengan syariat. Jadi buat sekalian yang Allah SWT, lalu kemudian fal afat, dan bahaya-bahaya daripada idyattabi'uha syahwatul farj al-butun, dan bahaya-bahaya daripada mengikuti syahwat perut, di mana salah satu yang kemudian akan banyak terjadi ketika orang mengikuti syahwat perut adalah lahirnya kemalasan-kemalasan. Oleh karena ada beberapa hadis Rasulullah SAW, mohon maaf, ini hadisnya saya bacakan walaupun ada catatan kakinya. Di antaranya hadis terkait dengan jahidu anfusakum bil ju' wal 'atas lam yajid lahu aslan. Ada hadis yang menerangkan kata Rasulullah, Rasul bersabda, berjuanglah kalian, berjihadlah kalian, atau bersungguh-sungguhlah kalian
anfusakum, kata anfusakum di sini jahidu anfusakum bil ju'. Bermujahadalah kalian dengan berlapar-lapar dan berhaus-hausan. Kenapa? Karena itu termasuk daripada fa'inal ajru fi dzalik ka ajrul mujahid fi sabilillah. Wa anna laisa min 'amalin ahabbu ila Allah min ju'in wal 'atas. Karena itu balasannya sama dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Wa annahu laisa minal 'amal, dan tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan orang berlapar-lapar dan berhaus-haus. Tetapi di sini ada catatan kakinya bahwasanya hadis ini lam yajid lahu aslan, tidak dikenal asal usulnya. Makanya mohon maaf, ini seringkali kemudian dikritisi oleh orang-orang sebagian kawan-kawan, ya, teman-teman kita, ya, yang mengkritisi tentang kitab Ihya Ulumuddin yang penuh dengan hadis-hadis dhaif dan palsu sebagian. Tapi ala kulli hal di sini sudah ada catatan kakinya yang menunjukkan bahwasanya para ulama sudah memberikan rambu-rambu. Oh, ini hadis yang bisa dipakai dan ini yang tidak bisa dipakai. Tetapi bukan berarti kemudian bahwa Imam Al-Ghazali dengan sengaja beliau ingin menunjukkan atau ingin memaparkan hadis-hadis yang tidak jelas, bukan. Namun secara makna Bapak sekalian, bahwasanya dari makna ini tidak kemudian bertentangan. Artinya kalimat kata bertentangan di sini adalah berkenaan dengan dengan amalan lapar dan dahaga itu sendiri. Karena Bapak sekalian, kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Muhammad itu Allah SWT menyebutkan tentang karakter orang kafir. Di awalnya Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Itu dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Lalu kemudian mensifatkan karakter walladzina kafaru, dan orang-orang kafir yatamatta'un, mereka menikmati dunia, wa ya'kulun, dan mereka memakan sebagaimana sifat makannya, ya'kulu kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang-binatang ternak itu makan. Jadi kalau boleh dibilang karakter orang kafir, ya, karakternya kalau makan itu seperti binatang an'am, seperti binatang ternak. Yang ini menjelaskan tentang orientasi hidup mereka adalah seperti binatang, hanya tujuannya adalah mementingkan perut, tidak kemudian berpikir bagaimana posisi atau kedudukan eksistensi mereka di hadapan Allah SWT sebagai ibadullah, sebagai hamba Allah SWT, sehingga kemudian lupa terhadap dirinya bahwa dia harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain berkata Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu malakutus sama min mala'i batni. Tidak akan masuk malakutus sama, malaikat-malaikat langit itu, ya, terhadap orang-orang yang penuh perutnya. Maksudnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang perutnya banyak atau dipenuhi oleh makanan, itu tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai salah satu ciri khas rahmat Allah turunkan kepada seorang hamba adalah Allah jadikan malaikat itu dekat dengannya. Ini banyak kisah bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang membaca Quran. Hudzaifah ketika beliau membaca Quran, Ibnu Yaman, Hudzaifah bin Yaman, ketika beliau membaca Quran pada malam hari, lalu kemudian beliau melihat ada seperti awan kecil gitu yang melingkar di atas kepala. Sampai kemudian ketika beliau berhenti, itu hilang. Tapi ketika kemudian mengulang membaca kembali, datang lagi. Sampai kemudian kisah itu diceritakan oleh kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa itu adalah malaikat. Karena dengan bacaan Al-Quran itu
ia akan datang. Masya Allah. Beberapa hari ini saya kebetulan dari hari Sabtu, Ahad, Senin, kemudian pulang ke Jawa karena menghantar bude saya. Tinggalnya di Jawa tapi meninggalnya di sini. Kebetulan saya langsung menunggu saat beliau nazar. Ketika nazar betul-betul saya tunggu, dan ini Masya Allah ya Pak, ini cerita kisah sedikit saja. Betapa nikmatnya orang sakaratul maut yang pendek atau sebentar gitu. Berangkat dari Jawa Jumat pagi dengan kondisi sehat, dijemput sama kakak. Tapi ketika turun dari mobil harus dibopong karena sudah tidak bisa apa-apa. Sore harinya harus masuk rumah sakit, malam Sabtu masuk rumah sakit, sehingga kemudian harus masuk ke ruang perawatan, dan hari Sabtu siangnya meninggal. Berarti sakitnya cuma sehari, sakit sehari langsung meninggal. Saya baca ketika ini barangkali sebagai pengalaman. Kadang-kadang kalau kita menunggu orang sakit itu, ya kalau yang sakit mautnya yang panjang memang ya susah ini ya Pak. Tapi salah satu bagian tanda-tanda kalau orang sudah dalam kondisi mata yang ditutup, lalu lihatlah atau pegang kakinya sudah mulai dingin, itu sudah bertanda-tanda. Walaupun dengan alat itu ada ya, saturasi jantung atau oksigen itu bisa dijadikan sebagai tanda ya. Kalau sudah di bawah 90, maka kalau kemarin waktu ada masa pandemi itu kan orang yang saturasinya di bawah 90 itu harus dirawat. Kalau di atas itu atau 98 aman, tapi kalau sudah di bawah 90 wajib dirawat. Sudah sampai 80 udah dingin. Masya Allah ya. Ingat dengan hadis Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan Iqra'ul surat Yasin, baca surat Yasin inda mautikum, kepada orang yang sedang maut atau orang yang akan datang kematian. Saya baca surat Yasin. Itu mata ram dari sejak Yasin sampai kemudian saya baca ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan fa idahum apa ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Ketika sampai dalam ayat tersebut itu mata yang tadi tertutup rapat itu kebuka, melihat ke arah saya ulangin lagi ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun, sampai saya ulang 3 kali, dan setelah itu kemudian merem. Saya lanjutkan 2 ayat lagi, saya pegang nadinya, ternyata sudah berhenti. Masya Allah, betul Rasulullah SAW ketika menyebutkan bahwa inna ruha tabi'ul basar, ruh itu akan diikuti oleh mata saat Allah mencabut nyawanya. Jadi idza qubidatir ruh, ketika ruh itu dicabut maka tabi'ul basar akan diikuti oleh mata. Saya jadi kok memandang saya, barangkali di situ saat Bapak sekalian, kenapa kok orang sedang sakaratul maut itu diberitakan baca Quran? Karena malaikat itu kan hadir, akan banyak yang hadir di saat ada orang yang membaca Quran. Akan banyak yang hadir. Tapi kalau tidak dibacakan Quran, syaitan yang banyak hadir. Makanya bersyukur kalau orang ketika meninggal itu banyak ditunggu oleh orang-orang yang membacakan Quran. Bukan malah ngobrol kesana kemari gitu. Ngobrol, cerita tentang penyakit ibu atau sakit bapak ini dulu, padahal dia sedang nazar. Malah pada ngobrol anak-anaknya. Jadi yang harus diwaspadai, hati-hati ketika kita menunggu orang sakit, walaupun masalah kita tidak tahu kapan nyawa itu dicabut masalahnya. Ada orang yang sakaratul mautnya berhari-hari, ya, berhari-hari Allah SWT jadikan dia dalam kondisi tidak sadar. Itu yang kadang-kadang, mohon maaf, kita juga harus bersyukur. Itu salah satu cara Allah menghilangkan atau menghapus dosa yang dulu pernah dilakukan. Mungkin banyak makanan yang haram dia makan, ibadah haji berkali-kali, zakat mal berapa banyak sudah dia keluarkan,
Tapi ketika makanan haram juga masih tetap dia terima, ya, maka boleh jadi cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan kesalahan-kesalahan tersebut dari makanan yang haram adalah mungkin salah satu caranya adalah diberikan penyakit. Maka berhusnudzon, ya Allah, barangkali cara Engkau ya Allah membersihkan saya ini dengan penyakit. Karena begitu Pak. Jadi jangan kemudian, tapi juga memang saya sering sampaikan, jangan menghukum orang kalau kena sakit Pak, berarti Bapak lagi kena azab. Nah itu jangan. Atau barangkali tadi, ya, salah satu hiburannya adalah makanya Rasulullah ketika menjenguk orang sakit, la ba'sa tahuran insyaallah. Tidak mengapa, itu cara karena la ba'sa, enggak ngapa, tidak apa-apa. Tahuran insyaallah, suci. Maksudnya suci ini adalah Allah dengan penyakit tersebut hendak mensucikan dirinya. Itu sebetulnya la ba'sa tahuran insyaallah. Ya, itu yang harusnya ketika kita ada Pak ya, minimal ketika kita datang, masya Allah Pak, la ba'sa tahuran insyaallah. Itu langsung kita yang kalau misalnya mohon maaf nanti Bapak didatangi lagi sakit begitu, ya amin. Ya, la ba'sa tahuran insyaallah, amin. Semoga penyakit saya ini sebagai kafarah, sebagai penghapus kesalahan. Tapi jangan harap sakit Pak ya. Ya Allah, saya banyak dosa, tolong berikan sakit kepada saya. Kenapa? Kasihan yang kita, anak-anak kita nunggu kita dalam kondisi sakit itu juga kasihan. Ya. Jadi Bapak sekalian, itu cara kita membangun husnudzon kita kepada Allah SWT. Bapak sekalian, ini sebenarnya banyak ya. Saya nggak akan bacakan semuanya, biar sedikit-sedikit saja. Mudah-mudahan bisa ditangkap bahwa bahayanya belum kelihatan sebenarnya tadi kan. Bahayanya adalah kenapa makanan itu menjadi hal yang membahayakan. Salah satu sifat karakter bagi kita yang lahir dari orang yang banyak makan adalah al-kasal atau malas. Malas ini salah satu hal yang sangat membahayakan. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lain saya bacakan terakhir, ya, la tumitu al-quluba bi kasratit ta'am wasyarab fa innal qalba kazzar'i yamutu idza kathura 'alaihi ma. Ya. Ya. Jangan kau matikan hati kalian dengan banyak makan, kata Rasul. Jangan kau matikan hati kalian dengan banyak makan dan banyak minum. Karena sesungguhnya hati itu seperti zar, seperti ladang. Seperti ladang yang akan mati kalau kebanyakan air. Ladang itu akan mati kalau kebanyakan kebanjiran gitu ya. Ya. Yang punya sawah sedang nanam padi, lalu kebanjiran, tenggelam. Itu bukan tambah subur tapi mati. Betul nggak Pak? Yang pernah berladang? Ada Pak yang sini pernah berladang? Ya, betul kan? Bapak punya tanaman semangka 1 hektar, lalu kemudian kebanjiran. Itu dipastikan Pak, hancur ladangnya. Bapak punya tanaman apa? Cabai, ya, bawang, apa saja yang kalau kemudian dia kebanjiran, kebanyakan air, maka akan mati. Maka Rasul sampai kemudian memberikan ibarat bahwa hati itu seperti sawah yang kalau dia kebanjiran dengan air, maka dia akan mati. Maka kita pun juga sama, kalau kita kebanjiran perut kita itu dengan kolak. Ya, makanya orang Arab itu ketika misalnya tanya, diajak buka bersama di sini, ya, ketika ditawarin, mahal, hadir kolak, wah dia bodoh, kolak. Kenapa artinya kolak Pak? Kolak itu gelisah. Kolak itu gelisah. Jadi kalau ternyata, wah, pas kemudian coba rasain, ketika rasain ternyata manis. Hadihi halal. Ini manisan. Ini manisan, bukan kolak gitu. Kalau kolak itu mungkin gelisah. Wah, lahap dia makan. Ya, setelah lahap makan kolak, pas sholat tarawihnya bikin gelisah, jadi nggak tenang. Oh, betul. Namanya kolak bikin gelisah kalau tarawih. Kenapa? Panjang dikit gelisah. Lama sedikit
sedikit gelisah. Ya, yang kultum kepanjangan gelisah juga. Ya Pak ya. Baik, karena agar tidak gelisah, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan melanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf segala kekurangan, kita cukupkan dengan qaul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.